Hai Sobat Peternakan, kembali lagi bersama kami dalam segmen podcast Anak-anak Dini Fakultas Peternakan Udayana. Jadi menurut informasi yang beredar, peternakan merupakan sektor usaha yang paling besar untuk dijalankan, di mana peternakan memiliki beragam aspek yang dapat dikembangkan. Bersama kami pada hari ini membahas dan mengupas tuntas hal tersebut ya Bapak Harindia yang merupakan dosen sekaligus tim dari sosialisasi Fakultas Peternakan Udayana. Halo Bapak. Halo, selamat sore. Jadi Bapak, menurut informasi yang beredar, apakah benar apabila sektor peternakan merupakan sistem peluang usaha yang paling besar untuk dijalankan? Baik ya. Mungkin kalau dibilang terbesar, mungkin kita harus punya data ya untuk menyebut bahwa itu terbesar atau terbesar kedua gitu. Tapi yang jelas memang bisnis di bidang peternakan ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan ya dan sangat menjanjikan. Kenapa ya? Karena memang peternak-peternak kita, contohnya seperti kita di kampus ini punya CH ya, punya close house itu dengan luasan hanya sekitar 125 meter kali 12 meter ya, itu dalam 28 hari sekali itu bisa panen dengan keuntungan minimal 40 juta ya. Itu kalau pas hasil produksinya lagi jelek ya 40 juta, tapi kalau pas hasil produksinya bagus itu bisa sekitar 60 atau bahkan lebih gitu ya. Tapi tentu aja 28 hari itu plus dengan maintenance kandangnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebetulnya banyak komoditas lain juga yang bisa diusahakan ya oleh peternak-peternak. Misalnya komoditas yang belum terindustrialisasi ya. Jadi kalau komoditas yang sudah terindustrialisasi kan memang cenderung hasil panennya itu harganya itu naik turun gitu ya. Jadi seperti ayam broiler, seperti telur ayam ras gitu ya. Dengan fluktuasi harganya memang sangat fluktuatif sekali. Tapi banyak juga komoditas lain yang masih bagus ya untuk dibisniskan oleh peternak dalam skala rumah tangga atau dalam skala kecil gitu ya. Mungkin itu. Berarti kayak kalau peternakan ini sendiri kan merupakan pemenuh kebutuhan protein hewani, kayak dimana kalau peternakan ini tidak berjalan, dari mana juga masyarakat mendapatkan protein hewani ini sendiri kan Bapak? Iya, benar sekali. Tapi kayak semenyenangkan gimana? Maksudnya kayak untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu loh, kan tidak yang berfokus baru ke peternakan kayak main motoran atau enggak kayak apa sih bau segala macam gitu ya Bapak. Jadi kayak semenyenangkan apa untuk dilakukan dan sebesar peluang usaha gimana yang dapat mereka jalankan. Kayak kita ketahui nih mahasiswa yang sudah berjalan di Fakultas Peternakan sendiri, itu mereka memiliki inovasi-inovasi besar. Kayak dari limbah peternakan ini diolah menjadi pupuk atau enggak kayak dari teknologi pengolahan pangan dari peternakan itu sendiri seperti itu. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh sebagai minat dari anak-anak muda zaman sekarang itu sehingga mampu memiliki minat untuk masuk dalam peternakan. Ya baik. Lulusan peternakan itu memang tidak selalu harus menjadi peternak di mana langsung berinteraksi dengan hewan-hewan ternak, membersihkan kandang ya, kotor-kotor begitu ya, mungkin image-nya seperti itu ya. Tapi sebetulnya nggak selalu begitu ya, karena di fakultas kita juga ada beberapa bidang keilmuan ya. Yang pertama adalah nutrisi makanan ternak. Itu nutrisi makanan ternak itu hanya menangani pakan ternak aja ya. Biasanya kalau yang dari nutrisi ini bisa kerjanya di feed mill atau di pabrik pakan gitu ya. Kemudian ada juga yang di sosial ekonominya, artinya dia menangani di bidang penjualan gitu ya, di bidang sosialnya begitu. Ada juga yang misalnya di bidang THT, teknologi hasil ternak ya. Ini malah tidak bersentuhan sama sekali dengan ternaknya begitu. Artinya dia mengolah hasil peternakan ya. Misalnya daging dijadikan bakso, dijadikan sosis, dijadikan nugget, susu dijadikan yogurt, jadikan apa lagi macam-macam ya, keju gitu ya.
Jadi tergantung ya, nanti misalnya masuk ke fakultas peternakan, tergantung kita mau mendalami di bidang apa, nanti kita akan bekerja begitu. Nanti sekitar semester 5 ya, mungkin nanti baru bisa memilih ya, mau fokus di bidang kalian yang mana gitu ya. Mungkin Cari gitu. minatnya kayak mau di jalan nanti di olahan pangan, atau enggak nanti di jalan kayak kemana limbah-limbah dari peternakan ini untuk mengurangi kayak pencemaran kayak gitu ya Pak. Ya, betul sekali. Jadi untuk sobat peternakan mungkin bisa diberi kata-kata nih Pak, kalau dibilang seperti zaman sekarang, kasih kata-kata hari ini gitu. Jadi mungkin bisa Bapak memberikan kata-kata yang mampu memotivasi anak-anak muda zaman sekarang sehingga mampu melanjutkan sektor peternakan menuju era globalisasi Bapak. Ya, baik, sebetulnya kalau kita masuk ya atau memilih jurusan gitu ya, misalnya ya, atau kita katakanlah kita sekolah dari kecil ya sampai kita kuliah gitu, tujuannya adalah supaya kita bisa hidup layak gitu ya. Jadi ketika sudah lulus kita bisa bekerja dengan baik, bisa hidup dengan layak gitu, kemudian bisa memberi kehidupan yang layak juga buat keluarga kita gitu. Artinya apa ya, peluang karirnya bagus gitu ya. Jadi kalau kita lihat data di Indonesia itu, kalau kita cek ya, itu kita hari ini ada pengangguran ya, angkatan kerja kita sekitar 8 juta orang pengangguran. Lumayan banyak. Banyak banget ya. Juga terjadi banyak PHK juga ya. Kemarin di Sritex ya, itu ada 11.000 karyawan di PHK. Terakhir kemarin ada di Gudang Garam ya. Gudang Garam tuh baru mem-PHK 30.000 karyawan. Di pabrik. Pabriknya Gudang Garam ya. Jadi memang untuk saat ini isu yang sangat lagi panas itu adalah kita kekurangan lowongan pekerjaan begitu ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu di Tangerang ada job fair ya. Job fairnya sampai berjubel ya, yang datang tuh sampai 26.000 orang menghadiri job fair ya. Jadi sampai sebegitu crowdednya orang mencari pekerjaan. Iya. Sementara kalau di bidang peternakan ini malah kebalik ya. Karena lulusan kita sedikit ya, karena lulusan kita sedikit, kemudian lapangan kerjanya tersedia sangat banyak sekali. Kita aja di bidang peternakan itu, perusahaan yang skala nasional itu ada sekitar 400 sekian ya, 440-an. Itu perusahaan dengan skala nasional. Ditambah lagi dengan perusahaan-perusahaan kecil, koperasi dan sebagainya, itu ada sekitar 2.000 sekian. Jadi banyak sekali ya peluang pekerjaan di bidang peternakan. Sedangkan lulusannya sedikit ya. Lulusan peternakan itu per tahun kita hanya sekitar 3.000 sampai 6.000 lulusan saja di seluruh Indonesia ya, dari seluruh kampus ya. Ini untuk jenjang S1 ya maksudnya ya. Kalau kita bandingkan dengan jurusan lain ya, seperti hukum, ilmu komunikasi, ilmu komputer ya, dan sebagainya, itu bisa per tahun itu bisa 50.000 sampai 60.000 lebih banyak lulusan ya, dan itu banyak sekali dan memang sudah over supply ya. Jadi lulusannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan peluang kerjanya gitu ya, atau lapangan kerja. Sehingga ya terjadi banyak pengangguran ya. Sedangkan di bidang peternakan ini malah kebalikannya, lulusannya sedikit, perusahaannya banyak atau lapangan kerjanya banyak ya. Sehingga ketika lulus dari peternakan itu salah satu positifnya ya, adalah kompetisi untuk mencari pekerjaan itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah daripada lulusan dari jurusan lain gitu. Bukan hanya itu juga nggak sih Pak, kayak kalaupun kita lulus dari peternakan dengan beragam pengalaman yang sudah kita dapatkan dari Fakultas Peternakan, di mana Fakultas Peternakan sendiri itu kan memiliki beragam kegiatan kayak magang ataupun kayak kita diberi pembelajaran cara pengolahan sehingga kita itu kayak mampu mengeluarkan suatu produk yang nantinya dimana juga kita waktu lulus itu kan udah nggak bingung untuk nyari pekerjaan, tapi kita tinggal melanjutkan apa yang sudah kita tekuni sewaktu kita ada di Fakultas Peternakan kayak gitu kan Pak juga. Ya benar ya. Jadi memang di fakultas kita ada beberapa kali magang yang bisa diikuti oleh
mahasiswa. Jadi selain untuk menambah ilmu, mereka juga menambah channel, Iya, channel juga. menambah channel, terutama magang di perusahaan-perusahaan ya. Jadi kalau mereka saat magang memang memberikan performa yang baik, nah itu pasti nanti direkrut sama perusahaannya begitu ya. Coba kita lihat ya, kita cek itu memang dari data 70% lowongan pekerjaan itu tidak dipublish. Iya. Tidak dipublish ya. Artinya dari mana? Artinya dari orang dalam gitu ya. Ya, magang itu salah satunya adalah supaya kita punya koneksi dari dalam perusahaannya. Itu. Mungkin salah satunya begitu ya. Sehingga nanti waktu lulus kayak tinggal lanjutin ke sini dah gitu kayak ya. Betul. Kemudian fakultas kita juga sudah punya apa tuh namanya, kerjasama dengan LPK ya, atau lembaga pelatihan tenaga kerja gitu. Artinya di sana mereka juga menyalurkan tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri ya. Nah ini kita sudah punya kerjasama, nanti rencananya itu di semester 6 nanti teman-teman mahasiswa itu akan dikumpulkan, kemudian akan diberi materi ya dari LPK. Nanti termasuk yang berminat bisa langsung bergabung dengan LPK-nya langsung, dan kemudian bisa disalurkan untuk bekerja ke luar negeri di bidang peternakan gitu ya. Jadi selain ada peluang lapangan pekerjaan dari dalam negeri, juga ada peluang pekerjaan untuk luar negeri juga. gitu ya. Enak kan? Iya. Jadi lulus dari peternakan pun saya kira sudah nggak bingung lagi lah mau cari-cari pekerjaan gitu. Apalagi kayak didukung dengan teknologi di mana kayak kita juga udah nggak usah kayak bergelut sendiri untuk mengerjakan semua itu, tapi kita bisa menjadi pemantau utamanya saja. Semisal kayak di Kulsel sendiri itu kan kayak ya udah manusianya itu cuma untuk memantau pergerakan dari kandangnya gimana, untuk manajemennya gimana, tinggal memberi pakan atau gimana aja. Jadi sudah tidak ada yang namanya kerja terlalu berat kayak gitu kan Kak. Iya. Ya, jadi memang ada unsur teknologi ya. Di kampus kita juga sudah punya mata kuliah baru ya. Mata kuliahnya itu namanya adalah teknologi peternakan. Jadi kita mau menerapkan teknologi mutakhir di bidang peternakan ya. Mulai dari coding, pemrograman, kemudian robotika dan sebagainya, itu nanti ada mata kuliah tersendiri yang akan membahas masalah itu ya. Jadi Bapak untuk peternakan sendiri itu kan memiliki beragam, apalagi yang telah Bapak sampaikan tadi itu kan memiliki beragam peluang, dan pun kalaupun masuk ke peternakan sendiri itu untuk outputnya sendiri itu sudah tidak mati, atau kayak output sendiri itu udah tidak stuck di sana. Jadi kita harus keluar peternakan udah nggak usah bingung lagi kayak aduh ini kerja kemana ya, kalau di fakultas lain mungkin, atau enggak kayak di sektor pariwisata atau nggak bisnis itu kan harus mikir kayak ini habis ini lulus kemana ya. Tapi kan kalau udah di peternakan itu kayak ya udah kita kesini aja, atau kita tinggal melanjutkan, oh kita udah memiliki usaha, atau enggak kita udah memiliki suatu produk, ya udah tinggal dilanjutkan saja dengan koneksi yang udah kita bangun semasa magang, atau enggak semasa diberikan pembekalan oleh perusahaan-perusahaan yang udah bekerja sama di peternakan. Kalau tadi kita kan juga udah menyinggung tentang koneksi yang kita miliki antara fakultas peternakan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi untuk koneksi ini sendiri, kira-kira koneksi yang bisa kita sebutkan itu koneksi yang bagaimana, maksudnya kayak koneksi dengan perusahaan mana saja yang kiranya sudah terjalin dengan fakultas peternakan ini? Banyak ya. Banyak perusahaan swasta maupun institusi pemerintah yang sudah bekerja sama dengan kita ya. Teman-teman yang magang pasti ketika daftar magang pasti pilihannya banyak sekali ya. Bahkan sampai Jawa Barat pun ada di Ciawi, Bogor itu ya. Itu kita bisa magang sampai ke sana ya. Tentu saja koneksi pasti bisa lebih luas lagi gitu. Kalau dengan koneksi tersebut itu kan bisa kayak kita gunakan sebagai chance atau peluang. Anggaplah kalau bahasa sekarang itu orang dalam ya Pak. Tapi kan orang dalam itu kalau di dalam bahasa peternakan itu kan nggak yang dalam konteks orang dalam langsung kita bisa masuk. Tapi kan
terlihat apabila kita bekerja di perusahaan tersebut. Ketika magang itu kita kayak bekerja di diri dengan baik kayak gitu, makanya kita bisa kayak masuk ke sana karena kita sudah pernah berpengalaman di sana. Iya, Gitu, benar. Dari segi pengalaman gitu ya. Mungkin orang dalam di sini jangan dimaknai konotasi negatif ya. Iya. Tapi ini kan juga bisa berkonotasi positif begitu. Misalnya HRD itu juga untuk merekrut pegawai baru dia juga pasti banyak pertimbangan gitu ya. Nggak bisa hanya pertimbangan selembar kertas aja gitu. Iya. Menjadi pertimbangan nggak bisa, tapi karakter calon pegawainya kan juga harus dilihat, dan itu kalau ada yang sudah pernah magang di sana, kemudian dia punya karakter kepribadian yang bagus, pasti itu akan didahulukan oleh HRD-nya gitu. Jadi jangan dimaknai orang dalam ini yang negatif, enggak ya gitu ya. Tidak semua kata orang dalam itu buat pikiran ke negatif ya Pak. Jadi kalau menurut pertimbangan ini, kenapa mahasiswa atau enggak kayak generasi muda ini harus mempertimbangkan diri juga masuk dalam peternakan Bapak? Selain peluang kerja ya, karena memang mungkin salah satu yang paling bagus adalah peluang kerja ya, karena memang kita ketika lulus nanti akan bertarung ya. Iya. Bertarung untuk mencari pekerjaan itu untuk saat ini itu adalah suatu hal yang sulit ya gitu. Kemudian kalau kita lihat data yang lulusan dari peternakan di Udayana itu kita hampir 70% lebih itu sudah bekerja gitu ya. Jadi hasil research study kita, lulusan kita ya gitu, itu 70% itu sudah bekerja dengan layak gitu ya. Jadi memang itu adalah salah satu bukti bahwa kita bisa meluluskan mahasiswa dengan kualitas yang baik dan juga bisa diterima di lapangan pekerjaan. Dan juga kalau aku boleh tahu juga kayak kan untuk di peternakan sendiri tidak apa-apa itu tentang perusahaan. Bisa juga kita yang membangun perusahaan itu sendiri, kayak misalnya nih usaha-usaha kecil itu juga bisa lebih kayak apa ya, lebih menguntungkan untuk kita dengan membangun mitra. Anggaplah kayak kita itu menjadi bos dalam usaha kecil, walaupun itu suatu usaha kecil dan kita menjadi bos, tapi dengan mitra kerja kita yang begitu luas, koneksinya itu juga kayak memungkinkan peluang di mana kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi Bapak. Betul sekali ya. Indonesia ini kita punya petani dan peternak itu jumlahnya sekitar 21 juta ya. 21 juta orang ya. Tolong dikoreksi kalau salah data saya. Iya. Kemudian hanya 30%-nya saja yang lulusan SMA. Yang lulusan S1 itu kurang dari 3% gitu ya. Kemudian selebihnya apa? Selebihnya lulusan SD, lulusan SMP begitu ya. Jadi dari tingkat pendidikan juga masih rendah begitu ya untuk petani dan peternak di Indonesia. Imbasnya apa? Imbasnya adalah mereka tidak bisa menghasilkan keuntungan yang optimal begitu ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ketika kita beternak, kita nggak hanya beternak saja, kemudian hasil ternaknya kita jual ke tengkulak gitu misalnya. Iya. Tapi itu kita bisa processing lagi ya, kita harus bisa berinovasi mulai dari pakannya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau pakan mahal, pakan pabrikan kan mahal, Iya. kita harus bisa bikin pakan sendiri dengan sumber daya yang ada di sekitar kita gitu ya. Kita harus bisa menghitung kebutuhan pakan ternak itu berapa gitu. Atau kalau kita mau membeli, bisa beli MBM misalnya, meat bone meal ya, tepung daging, tepung ikan, dan seterusnya gitu. Kemudian setelah itu hasil ternaknya bisa kita olah ya. Mahasiswa kita bekali ilmu THT, teknologi hasil ternak ya. Misalnya punya perusahaan, punya bisnis ternak sapi perah. Ya kalau harga susu sapi rendah, ya diolah sendiri gitu. Contohnya kayak kemarin di Boyolali ya. Boyolali itu kan sempat rame. Jadi peternak sapi perah rame-rame di Simpang 5 Boyolali itu, kemudian mereka mandi susu gitu. Karena harga susu rendah. Iya. Ini kan sebetulnya sayang ya kalau dibuang ya, tapi kan seharusnya itu bisa diolah gitu.
untuk dijadikan keju atau dijadikan yogurt itu bukan suatu hal yang sulit kok. Pengolahan seperti itu saya kira pasti bisa kalau ada ilmunya. Nah itu pentingnya tingkat pendidikan dari peternak dan juga petani kita. Ketika tingkat pendidikannya baik, apalagi lulusan peternakan, nah pasti tingkat inovasinya atau penyerapan teknologinya juga pasti bagus gitu, sehingga bisa memberikan keuntungan yang lebih optimal. Berarti kayak hal-hal kecil dalam peternakan juga itu bisa diolah semuanya sebenarnya nggak sih Pak? Iya benar ya, memang harus begitu. Sampai kotorannya pun harus kita olah menjadi pupuk dan itu memberi keuntungan tambahan yang cukup lumayan besar gitu peternakan ya. Dan itu kan kayak ngasih kontribusi nyata juga untuk bidang pertanian juga kan. Iya benar ya, jadi memang pertanian dan peternakan itu adalah suatu siklus ya. Dari cycle pertanian menghasilkan gulma ya, atau hasil samping pertanian ya berupa jerami misalnya ya. Atau kalau gulma berarti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar lahan ya. Iya. Nah itu diberikan kepada ternak. Kemudian ternak menghasilkan kotorannya kita olah menjadi pupuk organik kembali lagi ke lahan gitu ya. Jadi siklusnya memang seperti itu seharusnya. Jadi bisnis itu bisa lebih sehat dan lebih efisien, keuntungannya menjadi lebih banyak gitu ya. Dan pun kayak sebenarnya untuk fakultas peternakan sendiri kalau dilihat kayak gitu sebenarnya kayak fakultas peternakan itu di titik utama gak sih Pak, kayak karena fakultas peternakan itu bisa kesana kemari kayak gitu kan. Jadi kayak dari fakultas peternakan ini itu hasil dari fakultas peternakan itu bisa menjadi suatu usaha bisnis, itu udah masuk ke ranah ekonomi bisnis. Kemudian untuk hasil lainnya yang seperti Bapak bilang tadi itu limbah-limbahnya itu juga bisa dibuat menjadi pupuk, di mana pupuk sendiri itu kan digunakan dalam pertanian. Kemudian dari hasil pertanian ini juga kan nanti kayak buah-buahan segala macam itu juga berbalik ke kebutuhan masyarakat juga. Jadi kayak peternakan itu sebenarnya titik utama dari kebutuhan pokok nggak sih Pak? Kalau menurut Bapak? Iya benar sekali ya. Makanya saya bilang tadi bahwa usaha atau bisnis di bidang peternakan ini punya sustainability yang bagus atau punya keberlanjutan yang bagus ya. Kenapa ya? Karena memang begitu ya. Karena kita selama ada manusia itu membutuhkan pangan di sana, pasti di bidang pertanian dan peternakan itu pasti selalu dibutuhkan gitu ya. Tinggal kita pilih komoditasnya aja nanti mau komoditas apa begitu ya, yang sesuai dengan lokasi lahan kita. Jadi kalau pas lahannya di atas gunung ya cari komoditas yang sesuai gitu, misalnya sapi perah atau babi ya kalau di Bali ya gitu. Tapi kayak rintangan utama anak muda untuk masuk ke peternakan itu apa sebenarnya? Itu kayak apa yang menutup kemungkinan untuk anak muda itu berpikir kalau peternakan itu memiliki siklus yang terlalu kecil kayak gitu, jadinya kayak mereka memilih untuk ke pariwisata atau ke bisnis kayak gitu. Karena kurang informasi aja sih mungkin ya. Mungkin dikiranya kalau di peternakan itu kita full time ada di kandang begitu ya, terus ngurusin ternak-ternak sapi-sapi begitu misalnya. Mungkin itu yang dibayangkan oleh adik-adik di SMA ya ketika mau memilih jurusan. Sebetulnya enggak ya. Kalau lulusan peternakan itu, bahkan kalau kita masuk perusahaan itu kita lulusan S1 itu minimal kita adalah di tingkat supervisor ya. Supervisor itu pengawas ya. Nanti sekitar 2 tahun dievaluasi bisa naik ke manager farm gitu. Jadi kalau lulusan S1 memang tidak langsung dari bawah gitu enggak ya. Jadi jangan khawatir. Apalagi kamu ketika adik-adik memilih untuk bidang keahlian lain ya, misalnya di THT atau di sosial ekonominya gitu ya. Bahkan di bank itu juga diperlukan lulusan peternakan. Di bank ya. Kenapa? Untuk memberikan untuk mensurvei. Jadi ketika ada nasabah yang mengajukan kredit, kemudian dia punya bisnis di bidang peternakan, maka bisnisnya itu harus dievaluasi ya, menguntungkan apa enggak gitu ya. Dan yang bisa mengevaluasi bisnis ini adalah orang peternakan gitu ya. Kalau orang ekonomi mungkin kurang pas gitu, karena detail dari peternakan itu mungkin dia nggak masuk gitu.
kayak mungkin detail angkanya dia tahu, tapi kayak detail lapangannya dia itu Detail kurang tahu lapangannya, karena bukan benar. anak peternakan itu sendiri. Hmm. Apalagi kemungkinan kan untuk kayak dari pemerintah juga lagi menggerakkan kemajuan peternakan juga ya Pak. Jadi kayak mungkin untuk kedepannya tuh bakal lebih gampang bagi semua anak muda itu apabila bergerak di peternakan. Iya betul sekali ya. Coba adik-adik baca ya di searching ya. Sekarang miliarder-miliarder dunia itu sedang bergerak untuk menginvestkan dananya ke bidang-bidang peternakan dan pertanian gitu ya. Kayak Jack Ma, kemudian Zuckerberg ya, kemudian Bill Gates ya, itu mereka sedang menginvestasikan ke bidang pertanian dan peternakan. Kenapa? Karena teknologi itu udah jenuh, gitu ya. Ini kita sudah 4.0, sudah jenuh kita ya. Sudah ada AI, sudah ada superkomputer, semuanya sudah serba otomatis. Kemudian larinya kemana lagi? Larinya nanti ke 5.0 ya. 5.0 nanti keselarasan antara manusia dan teknologi. Nanti ya mereka sudah bisa membaca ya, miliuner ini udah bisa membaca ini arahnya kemana sih gitu. Arahnya nanti akan kembali ke alam. Bisnis yang menguntungkan nanti akan kembali ke alam ya, di pertanian dan peternakan begitu. Jadi kayak apapun itu pergerakannya itu pasti ujung-ujungnya juga kembali ke ciptaan Tuhan, kayak ya udah kembali ke alam aja lagi. Apapun kayak usaha yang dijalankan atau kayak dari mana penghasilan itu juga nanti investasinya tuh berbalik arah lagi ke peternakan, karena kayak kalau aku melihat sendiri juga peternakan itu tidak pernah mati dana, kayak bukan tipikal usaha yang bakal mati begitu saja, karena konsumen itu pasti tetap ada, pasti tetap membutuhkan hasil-hasil dari peternakan ini sendiri. Karena ya kalau mereka bilang itu teknologi memudahkan hidup, nah sedangkan pertanian dan peternakan ini adalah untuk kelangsungan hidup. Jadi bagaimanapun juga pasti kelangsungan hidup lebih utama daripada kemudahan hidup. Jadi Bapak, dari tadi kita kan sudah membahas tentang keunggulan dari Fakultas Peternakan, kemudian kayak peluang bisnis yang dapat kita manfaatkan di Fakultas Peternakan juga. Tapi apa sih Pak kayak kelebihan atau kenapa harus kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Udayana Pak? Ya, oke. Baik, yang pertama adalah karena kita sudah akreditasi kita sudah unggul ya, artinya unggul ini sudah akreditasi yang sudah baik ya. Kalau ada akreditasi A, nah akreditasi unggul ini melebihi akreditasi A, artinya di atas dari akreditasi. Dan akreditasi unggul ini bukan sembarangan ya, kita untuk mendapatkan ini sangat sulit sekali ya, karena itu harus dievaluasi kurikulumnya, dievaluasi fasilitas kampusnya seperti apa, tracer study-nya seperti apa, berapa banyak lulusan yang sudah bekerja dan lain sebagainya. Jadi itu memang adalah suatu kualitas yang tidak bisa diragukan lagi ya. Kemudian kita di sini ya, di Fakultas Peternakan Udayana, kampus kita ada di Jimbaran ya. Jimbaran ini salah satu pusat pariwisatanya Bali ya. Jadi memang kita dikelilingi oleh pantai-pantai yang indah banget ya. Kebetulan saya sendiri juga bukan asli dari Bali ya. Jadi saya merasa tinggal di Jimbaran itu merasa kayak setiap hari kayak healing gitu rasanya. Iya, menikmati sekali ya. Jadi memang kita dikelilingi oleh pantai-pantai yang cantik di Bali ya. Jadi bisa sambil kuliah, bisa keliling. Kemudian karena di sini perekonomiannya juga maju, sehingga adik-adik mahasiswa itu juga banyak yang kuliah sambil bekerja gitu ya. Jadi kemarin saya beberapa kali bertemu sama mahasiswa yang dia sambil bekerja part timer gitu ya. Saya tanya penghasilanmu berapa sebulan, itu bisa mencapai 3 juta sampai 4 juta rupiah per bulan. Setara UMR di sini ya Pak ya? Itu hanya dengan part timer saja ya. Jadi dia sambil kuliah sambil bekerja seperti itu. Berarti kayak kalau kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Udayana itu kita bukan hanya kuliah pulang gitu saja. Jadi kita bisa juga kayak kuliah kerja pulang atau enggak kuliah healing pulang kayak gitu ya Pak ya.
Oke, jadi untuk teman-teman semua yang mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan, mungkin Bapak bisa memberikan saran atau masukan kata terakhir nih Pak untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan di Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Ya, baik. Mungkin ini untuk adik-adik SMA kelas 12 ya, atau mungkin pada sobat ternak ya, sobat ternak yang punya anak ya, mungkin sekitar kelas 12 SMA begitu ya. Kalau adik-adik semua punya passion di bidang peternakan, jangan ragu untuk daftar di Fakultas Peternakan Universitas Udayana gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua, kami tunggu di Fakultas Ungu, Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Bye.